Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Fiorini dengan nomor NIM 2101126094. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Materinya yaitu administrasi sebagai ilmu sosial. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, di sini saya akan menjelaskan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama ada konsep ilmu sosial, yang kedua objek material dan objek formal ilmu sosial, yang ketiga ada administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, yang keempat ada hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya, yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu konsep ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial menurut beberapa ahli. Menurut Yudhistira Kigarna, ilmu sosial adalah ilmu atau ilmu yang mempelajari manusia dalam kehidupan sosial. Menurut Ralph Dahrendorf, ilmu sosial merupakan suatu konsep ambisius untuk mendefinisikan seperangkat ilmu akademik yang memberikan perhatian pada aspek kemasyarakatan manusia. Menurut William Lyon Mackenzie, ilmu sosial adalah ilmu atau ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam kehidupan sosial. Dari ketiga pengertian ilmu sosial menurut para ahli tadi, pada intinya semua mengarah pada pemahaman yang sama, yaitu bahwa ilmu sosial mengarah pada pembahasannya pada perilaku aktivitas sosial dalam kehidupan bersama. Jadi, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai objek perhatiannya dengan melibatkan segala perilaku dan kebutuhan, baik kebutuhan materi, budaya, dan kejiwaan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya ada objek material dan objek formal ilmu sosial. Objek material. Ilmu-ilmu sosial memiliki objek material yang sama, yakni manusia. Objek material di sini dimaknai dengan suatu bahan yang menjadi bidang khusus penyelidikan. Tetapi yang membedakan objek formal dan objek sosial yaitu objek formal diartikan juga sebagai sudut pandang di mana objek material disorot. Objek formal yaitu objek formal sosiologi ditekan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul di hubungan manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Administrasi merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai fenomena masyarakat modern dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, administrasi akan dijumpai atau ada di dalam bidang kehidupan manusia di mana ia berada dan ingin disebut fenomena masyarakat. Administrasi dikatakan tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial dan karena objek penyelidikannya sama, yaitu manusia. Nah, di sini ada 4 unsur administrasi, yaitu pertama, minimal 2 orang. Nah, maksud minimal 2 orangnya ini adalah setiap manusia pasti membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Kegiatan administrasi begitu juga. Agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan bagus dan baik, maka diperlukan 2 orang manusia atau lebih yang saling membantu. Yang kedua ada kerjasama. Nah, kerjasama bukan merupakan unsur administrasi. Meskipun demikian, perlu dikatakan bahwa pencapaian tujuan akan lebih efisien apabila terdapat 2 orang atau lebih yang terlibat di dalam bekerja sama tersebut. Akan tetapi kerjasama pun misalnya
Dalam hal dipaksa, proses administrasi dapat terjadi. Karena dengan paksaan, proses administrasi dapat timbul. Kerjasama dalam administrasi dapat digolongkan pada dua golongan, yaitu kerjasama dengan sukarela dan ikhlas, atau kerjasama secara dipaksa dan terpaksa. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan yaitu nilai atau kebutuhan manusia, baik secara jasmani ataupun rohani. Tujuan organisasi atau perusahaan bisa didapatkan jika dua orang manusia atau lebih saling bekerja sama untuk meraih satu tujuan. Yang keempat ada kegiatan. Kegiatan manajemen itu dilakukan untuk mendorong setiap orang untuk bekerja sama mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ada hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya. Hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya seperti ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu antropologi, ilmu sosial, dan ilmu psikologi sosial. Nah, apa hubungan di antara mereka? Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang percaturan kekuasaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, administrasi adalah policy execution. Policy execution yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan dari pihak penguasa yang dirumuskan sesuai dengan kondisi politik yang dihadapi. Leonard Dewey pernah berkata, apabila politik berakhir, administrasi pun dimulai. Dengan demikian, administrasi harus melekatkan dirinya kepada politik karena yang satu merupakan kontinuasi dari yang lain. Nah, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik yaitu ilmu politik mendukung ilmu administrasi untuk mempelajari percaturan kekuasaan dan kekuasaan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu hukum. Ilmu hukum yaitu cabang ilmu yang mempelajari norma-norma, kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat, kelangsungan hidup yang teratur, serta perkembangan yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila ia taat pada hukum tertulis atau tidak tertulis yang berlaku. Nah, hubungan administrasi dan ilmu hukum ini adalah ilmu hukum mendukung ilmu administrasi karena dapat digunakan untuk pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat. Selanjutnya ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuas yang selalu terbatas. Administrasi pun bergerak atas prinsip yang sama, karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas dengan sumber-sumber yang tersedia selalu terbatas. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi mendukung ilmu administrasi karena prinsip. Ilmu ekonomi mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat pemuas yang selalu terbatas, yang sama dengan prinsipnya ilmu administrasi. Selanjutnya ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah ini adalah ilmu yang menyelidiki keseluruhan tindakan manusia di masa-masa lalu. Para sarjana administrasi dan manajemen hanya akan berhasil melaksanakan tugasnya apabila mereka mengetahui sejarah secara mendalam. Manfaatnya ialah untuk dapat menarik perhatian dan pengalaman masyarakat, bangsa, dan pemerintahan yang lalu agar segi-segi positifnya dapat lebih didukung lagi dan segi-segi negatifnya tidak terulang kembali. Nah, hubungan administrasi dengan ilmu sejarah ini yaitu ilmu sejarah melengkapi ilmu administrasi dalam memahami keseluruhan tindakan-tindakan manusia di masa lampau dalam melakukan administrasi, sehingga dapat menarik pelajaran pengalaman yang lalu agar segi positifnya dapat dihilangkan dan segi negatifnya tidak terulang kembali. Selanjutnya ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu antropologi.
Ilmu administrasi pada umumnya akan mempelajari hal-hal yang hampir sama dengan masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu ekonomi. Misalnya saja tentang ilmu agraria yang dibahas dalam administrasi. Masalah ini dapat dikaji dengan penelitian berdasarkan dengan metode-metode antropologi. Ilmu antropologi mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tersebut mempengaruhi sistem administrasi negara. Misalnya, masyarakat di negara maju di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional. Selanjutnya ada hubungan administrasi dengan ilmu sosial. Ilmu sosial yakni ilmu yang mempelajari tata masyarakat. Sangat erat hubungannya dengan kegiatan administrasi dan manajemen karena administrasi berdharma dan berbakti kepada masyarakat, baik masyarakat kecil dalam lingkungan suatu organisasi maupun masyarakat sebagai keseluruhan. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sosiologi adalah ilmu sosiologi dapat menunjang ilmu administrasi dalam tata bermasyarakat karena administrasi adalah kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat sehingga ilmu sosiologi menunjang administrasinya. Selanjutnya ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu psikologi sosial. Nah, ilmu psikologi yaitu ilmu yang mempelajari kejiwaan seseorang. Seseorang hanya dapat digerakkan dengan baik apabila administrator yang menjadi atasannya mengenal jiwa orang tersebut. Kejiwaan ini dapat dipelajari melalui ilmu jiwa, terutama ilmu jiwa umum, psikologi industri, dan psikologi sosial. Hubungan administrasi dengan ilmu psikologi adalah ilmu psikologi melengkapi ilmu administrasi dalam mempelajari hal yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya itu ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang mengandung banyak sifat ilmu sosial dalam metode studinya, sehingga ilmu administrasi tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial seperti halnya dengan ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu sejarah, ilmu psikologi, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.